Ling Tiesho ada di sini. Dia dan Ling Feng adalah murid yang mengalami peningkatan paling pesat di aula elit kali ini. Peringkat keempat, CKCK. Kompetisi tahunan tahun ini diperkirakan akan sangat mengesankan. Aku penasaran apakah dia akan menjadi lawan Ling Yihang. Ling Yihang pertama, Ling Yisue kedua, Ling Feng ketiga, dan Ling Tiesho keempat. Keempatnya ada di sini. Sepertinya Tuan Ling telah keluar dari pengasingan dan dia tidak ingin melewatkannya. Tentu saja, jika Anda bisa disukai oleh Tuan Ling dan diterima sebagai muridnya, karir Anda akan melesat di masa depan. Mengikuti pandangan semua orang, Ling Xiao melihat seorang pemuda yang lembut dan ramah dengan senyum di wajahnya. Pria ini memiliki wajah yang sederhana, tetapi matanya mengungkapkan semangat juang yang gigih dan kesombongan. Hah? Bukankah itu Ling Chong? Mungkinkah Ling Tiesho ini sepupu Ling Chong? Ling Xiao tahu bahwa Ling Chong memiliki sepupu yang sangat berpengaruh, tetapi dia belum pernah melihatnya. Namun kini ia melihat Ling Chong mengikuti Ling Tiesho seperti seorang pengikut. Jika ia tidak bisa menebak siapa orang ini, ia akan terlalu bodoh. Ling Xiao melihat Ling Chong. Ling Chong juga melihat Ling Xiao. Ling Xiao, aku tidak menyangka kau berani datang. Ketika Ling Chong melihat Ling Xiao, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan membentak Ling Xiao. Raungannya menarik perhatian banyak orang. Ini cuma lelucon. Aku murid keluarga Ling. Tuan Ling sedang keluar dari pengasingan. Kenapa aku tidak berani muncul? Ling Xiao berkata dengan nada menghina. Sepupu, bajingan inilah yang menyakitiku dengan cara yang hina dan tak tahu malu. Ling Chong awalnya ingin bergegas mendekat, tetapi ketika dia mengingat dua kekalahannya dari Ling Xiao, dia langsung kehilangan kepercayaan diri dan buru-buru berkata kepada Ling Tiesho di sampingnya. Haha, kau adalah adik Ling Xiao. Ling Tiesho menunjukkan senyum meremehkan, lalu mengangkat kakinya dan berjalan menuju Ling Xiao. Saudara tangan besi. Ling Xiao menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Hehe, Ling Xiao akhir-akhir ini cukup berisik, tapi saat bertemu Ling Tiesho, dia masih bersikap seperti cucu. Benar sekali. Orang ini sedang mencari barang murah di pegunungan Fulong dan telah membuat keluarga Ling kita sangat malu. Reputasi baiknya tidak menyebar, tetapi reputasi buruknya telah menyebar luas. Kurasa tidak. Apakah perkataan keluarga Li begitu dapat dipercaya? Bukannya berarti perkataan keluarga Li dapat dipercaya, tetapi secara umum, dengan kekuatan anak laki-laki bernama Ling Xiao itu, tidak ada kemungkinan lain selain memanfaatkannya. Itu benar. Ling Xiao akan mendapat masalah hari ini. Sekalipun dia berlutut dan meminta maaf, Ling Tiesho mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, dia telah memukuli Ling Chong dengan sangat parah. Ada banyak obrolan di antara kerumunan. Secara umum, mereka tidak terlalu menyukai Ling Xiao. Bagaimanapun, dia masih meremehkan kekuatan Ling Xiao. Pada saat itu, bahkan 10 murid terbaik di aula elit pun menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Ling Tiesho bukanlah Ling Chong. Saat ini ia berada di peringkat keempat di aula elit. Mustahil bagi Ling Xiao untuk bisa mengalahkan Ling Tiesho. Tidak seorang pun akan mempercayainya. Jadi, semakin banyak orang yang merasa senang. Ada juga beberapa orang yang tidak melakukan apapun dan hanya menonton keseruannya. Ling Yihang, yang menduduki peringkat pertama, tanpa acuh tak acuh terhadap pertempuran dan bermeditasi di sana dengan mata tertutup. Ling Yisue jelas sedikit khawatir tentang Ling Xiao. Ling Feng, yang berada di peringkat ketiga, menunjukkan ekspresi puas. Ling Feng sangat tahu bagaimana kemampuan Ling Tai, dan bahkan dia sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang dengan pasti. Sedangkan untuk Ling Xiao, bagaimana mungkin itu terjadi? Ling Yu, yang berdiri di sebelah Ling Feng, malah bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Hehe,
Ling Xiao ini berhasil menembus tingkat kedua seni bela diri dengan cara curang, dan dia sangat sombong. Hari ini, akhirnya ada yang bisa memberi pelajaran pada pengemis kecil ini. Dia mungkin adalah orang yang paling tidak menginginkan Ling Xiao untuk naik pangkat. Jika tidak, wajahnya akan dipenuhi rasa malu. Saat ia berpikir untuk menindas Ling Xiao, ia takut Ling Xiao akan membalas dendam. "Hei, Ling Xiao, bukankah kau sangat kuat? Mengapa kau menjadi begitu hebat hari ini? Apakah kau takut?" Ling Chong terkekeh dan berkata, sayang sekali. Dengan kehadiran sepupuku hari ini, masa kejayaanmu telah berakhir. Adikku, seperti kata pepatah, lebih baik berteman daripada bermusuhan. Kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf, dan biarkan masalah ini selesai? Ling Tieshou berjalan mendekat ke Ling Xiao, dan tiba-tiba sebuah momentum dilepaskan, menyebabkan beberapa murid yang menyaksikan kegembiraan di sekitar Ling Xiao mundur beberapa langkah karena takut terpengaruh. Berlutut? Meminta maaf? Semua orang bisa merasakan bahwa Ling Tieshou sedang memberikan tekanan. Meminta seseorang untuk berlutut dan meminta maaf adalah tindakan yang sangat menghina. Bagaimana Ling Xiao akan menghadapinya? Apakah kamu mendengarkan Ling Tieshou? Atau apakah Anda siap untuk dikalahkan? Kakak senior, Anda benar. Seperti kata pepatah, lebih baik menghancurkan musuh daripada memperkeruh keadaan. Jika Ling Chong bersedia berlutut dan meminta maaf kepada saya akan berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. Ling Xiao tersenyum santai, dan tiba-tiba momentumnya melonjak, dan ki dari seni bela diri tingkat ketiga beredar di tubuhnya. Seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Ling Xiao sedang mencari kematian. Hah? Tidak? Kenapa dia berhasil menembus tingkat ketiga ilmu bela diri? Ling Feng hendak mengejek Ling Xiao karena tidak tahu harus hidup atau mati. Tetapi tiba-tiba merasakan aura kuat Ling Xiao, dan ekspresinya berubah drastis. Ling Yu, yang berdiri di sampingnya, bahkan mulai gemetar. Terlalu cepat. Mengerikan. Bagaimana cara mempraktikannya? Haha, pantas kau begitu berani. Ternyata itu sebuah terobosan. Tapi apa anak ini tidak mengerti? Sekalipun mereka semua murid bela diri tingkat 3, ada perbedaan waktu yang besar di antara mereka. Ling Feng tampak marah, jadi dia mencari alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Kakak Ling Feng benar. Pengalaman tempur yang sebenarnya dan akumulasi ki sangat penting. Begitu pula tingkat seni bela diri. Jangan lupa, Ling Tieshou telah berlatih seni bela diri tingkat lanjut. Aku hampir ketakutan. Sepertinya Ling Xiao hanyalah macan kertas. Kau dengar itu, Ling Xiao? Kau bukan tandinganku. Tuan Ling keluar dari pengasingan hari ini. Aku tidak ingin kau terlihat terlalu buruk. Akui saja kesalahanmu dan minta maaf. Mungkin kita masih bisa berteman di masa depan. Ling Tieshou juga sedikit terkejut dengan kekuatan Ling Xiao, tetapi dia tenang setelah beberapa saat. Sudah lama sejak saya mencapai puncak tingkat ketiga seni bela diri, dan saya telah berlatih seni bela diri tingkat lanjut, telapak roh raksasa, selama 2 tahun. Sangat mudah berurusan dengan seseorang yang baru saja mencapai terobosan. Berhenti bicara omong kosong, dan kau tak perlu berpura-pura suci. Aku paling kesal dengan orang munafik sepertimu. Kalau kau mau membalas dendam atas kematian sepupumu, datang saja ke sini. Siapa yang akan mempermalukan dirinya sendiri? Tak ada yang tahu. Sejak bertemu Li Xingyun, dia menjadi semakin memusuhi orang-orang munafik. Orang-orang ini tampak munafik di permukaan dan berpura-pura adil, tetapi sebenarnya mereka penuh dengan kejahatan. Wajah Ling Tieshou sangat jelek. Oke. Bagus sekali. Karena kau berani mengatakan itu, berarti kau siap menerima murka dahsyatku, kan? Omong kosong sekali.
Ling Xiao mengusap telinganya dan berkata, Tuan Ling akan segera dibebaskan dari pengasingan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Jika kau ingin balas dendam, bertindaklah dengan cepat. Hahaha, menarik. Menarik. Bahkan di aula elit, tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku.